Halo Pak Hendrik, perkenalkan saya Azrala Fiore Hermawan dari kelas Sosiologi 1, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video mengenai perubahan pola komunikasi antar anggota keluarga akibat media sosial. Selamat menonton. Coba kita bayangkan sejenak nih teman-teman, bagaimana suasana sebuah rumah di masa lalu. Dulu sebelum ada smartphone ataupun internet, ruang keluarga biasanya menjadi tempat paling ramai. Anak-anak bermain atau belajar sambil sesekali bertanya kepada orang tuanya. Sementara orang tua duduk bercengkerama satu sama lain, dan kakek nenek bercerita tentang pengalaman mereka di masa muda. Semua terasa hangat karena interaksi terjadi secara langsung. Percakapan sederhana di meja makan bisa jadi momen yang sangat berharga, bahkan cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun kalau kita bandingkan dengan situasi rumah di masa sekarang nih, suasananya sedikit berbeda. Masih ada kebersamaan, tetapi bentuknya sudah berubah. Kita sering melihat setiap anggota keluarga sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang asik membuka media sosial, ada yang serius membaca berita di layar ponsel, dan ada juga yang hanya diam menonton televisi. Dari luar mungkin kelihatannya biasa-biasa saja ya, tapi sebenarnya ada pesan penting di balik perubahan itu. Perubahan seperti ini bukan hanya soal gaya hidup, melainkan juga tentang bagaimana pola komunikasi dan hubungan antar generasi perlahan bergeser. Teknologi memang membuat kita lebih modern, tapi juga mengubah cara kita merasakan kedekatan dengan orang lain, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Di era sekarang, kita sering menemukan pemandangan sederhana yang mencerminkan perubahan interaksi antar generasi. Misalnya, di ruang keluarga ada anak muda yang sibuk menunduk, menatap layar ponselnya saja, sementara orang tuanya asik dengan koran. Dan kakek atau nenek duduk menonton televisi. Mungkin fenomena tersebut terlihat biasa-biasa saja, tetapi jika diperhatikan lebih dalam lagi, pola interaksi antar generasi ini sudah tidak sama lagi seperti dulu. Kehadiran teknologi, terutama internet dan smartphone, membuat cara manusia berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain berubah secara drastis. Kalau dulu komunikasi lintas generasi lebih banyak dilakukan secara langsung lewat tatap muka, percakapan di meja makan, atau bahkan surat dan telepon rumah, sekarang media yang digunakan sudah jauh sangat berbeda. Komunikasi lewat chat, video call, dan media sosial menjadi salah satu cara berkomunikasi yang mendominasi di era sekarang. Ada sisi positifnya, karena dengan teknologi tersebut, kita tetap bisa berbicara atau berinteraksi dengan kerabat kita yang tinggal jauh di kota lain, tanpa perlu terbang jauh-jauh untuk bertemu langsung dengan mereka. Namun, sedihnya, di rumah yang sama, interaksi justru sering berkurang, karena masing-masing sibuk dengan gadget. Fenomena ini menggambarkan bagaimana teknologi mengubah hubungan antar generasi. Ada kedekatan baru, tapi juga tercipta jarak yang tak kasat mata. Jika kita melihatnya lebih jauh lagi, perubahan ini punya beberapa ciri yang cukup jelas. Komunikasi sekarang serba cepat dan instan. Pesan yang dulu butuh waktu lama untuk sampai, kini hanya butuh hitungan detik saja. Bentuk interaksi pun lebih sering terjadi di ruang digital, lewat teks, emoji, stiker, atau chat. Namun hal ini kadang menimbulkan masalah baru, yaitu kesenjangan pemahaman antar generasi. Anak muda merasa lebih nyaman dan luas di dunia digital, sementara orang tua atau generasi yang lebih tua sering kesulitan menyesuaikan diri. Akibatnya, interaksi terasa kurang seimbang, bahkan rentan menimbulkan salah paham karena pesan teks tidak selalu bisa mewakili ekspresi aslinya. Lalu, apa yang membuat fenomena ini muncul? Tentu saja, salah satu faktor utamanya adalah perkembangan teknologi digital yang begitu pesat. Dalam waktu yang sangat singkat, internet, smartphone, dan media sosial berkembang melampaui cara komunikasi konvensional. Selain itu, kebutuhan manusia akan berkomunikasi yang lebih praktis juga ikut mendorong. Generasi muda yang hidup di era globalisasi terbiasa multitasking dan ingin serba cepat. Sementara generasi yang tua masih berpegang pada pola komunikasi tradisional yang lebih formal dan mendalam. Perbedaan nilai budaya inilah yang memperlebar jurang antara generasi. Ditambah lagi nih, arus globalisasi membawa berbagai budaya dan cara komunikasi baru dari seluruh dunia yang mempercepat perubahan interaksi sosial.
Dampaknya bagi masyarakat tuh cukup kompleks nih teman-teman. Di satu sisi, teknologi mendekatkan yang jauh. Hubungan keluarga yang terpisah kota atau negara bisa tetap terjaga berkat video call, sehingga rasa rindu bisa sedikit terobati. Informasi juga lebih mudah dibagikan, sehingga orang tua bisa mengetahui kabar anaknya hanya dengan membaca status atau pesan singkat saja. Namun di sisi lain, kedekatan digital sering menggeser ke intiman nyata. Banyak orang tua yang merasa diabaikan karena anak-anak mereka lebih sibuk dengan ponsel daripada berbincang langsung dengan mereka. Interaksi yang dulunya hangat dan penuh kontak fisik perlahan berkurang. Kalau dibiarkan, hal ini bisa menurunkan rasa empati dan kebersamaan di dalam keluarga itu. Kalau kita hubungkan dengan teori sosiologi nih, fenomena ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh tokoh-tokoh besar seperti William F. Cockburn. Misalnya, dengan konsep cultural lag atau keterlambatan budaya. Ia mengatakan bahwa teknologi berkembang jauh lebih cepat dibanding nilai dan norma sosial. Itulah sebabnya generasi muda bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada sekarang. Sementara generasi tua sering merasa tertinggal. Sementara itu, Selo Sumarjan, sosiolog Indonesia, menyebut perubahan sosial sebagai perubahan dalam lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial. Pola komunikasi dan interaksi antar generasi jelas merupakan bagian dari sistem sosial, sehingga ketika teknologi mengubahnya, otomatis terjadi perubahan sosial yang nyata. Meski begitu, perubahan ini bukan berarti membawa dampak buruk sepenuhnya. Justru, kita bisa mencari jalan agar teknologi benar-benar menjadi jembatan, bukan penghalang kita. Caranya adalah dengan membangun komunikasi yang seimbang satu sama lain. Teknologi digunakan untuk mendekatkan hubungan, tetapi interaksi tatap muka tetap harus kita jaga. Anak-anak muda dapat mengajari orang tua cara menggunakan aplikasi komunikasi supaya mereka tidak merasa tertinggal. Selain itu, keluarga juga perlu menciptakan momen kebersamaan tanpa gangguan gadget, misalnya dengan makan bersama-sama atau mengobrol santai secara rutin setiap harinya. Dengan begitu, teknologi bisa dimanfaatkan tanpa mengorbankan nilai kedekatannya. Pada akhirnya, perubahan interaksi antar generasi akibat teknologi adalah sesuatu yang wajar dan memang tidak bisa kita hindari. Dunia akan terus bergerak maju dan setiap generasi punya caranya sendiri dalam beradaptasi dengan teknologi itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan perubahan ini agar membawa lebih banyak manfaat daripada masalah. Teknologi harusnya bukan alasan untuk renggang, melainkan sarana untuk memperkuat hubungan antara generasi. Dengan kesadaran dan usaha bersama, keluarga bisa tetap harmonis. Meski cara berinteraksinya pun sudah berubah.